agama-agama merupakan ujung tombak dari pelayanan dan kesaksian GPIB. Dia sangat berarti karena setelah disahkanlah di PST tahun 2023 di Medan dan Konkerdal Germasa di Singkawang. Dan peringatan bulan Germasa ini adalah mengharapkan GPIB adil secara nyata, baik secara internal maupun eksternal. Jadi diharapkan jemaat-jemaat GPIB mempunyai perspektif dan aksi untuk menjadi gereja yang berorientasi pada dunia. Seperti kata John Calvin, sebagai panggung pementasan kemuliaan Allah. Bapak Pendeta, siang hari ini kita berbincang-bincang mengenai bulan Germasa. Dari tahun ke tahun, Germasa tetap eksis setelah PST ya 2023 di Medan. Tapi pertanyaan terus dibahas ini, dialog keesaan, dialog kebangsaan, dialog lintas iman, ini gimana? Tolong dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Dr. John. Kami dalam periode ini memang sudah menggagas bulan Germasa, dan dalam PST Medan 2023 diterima bahwa setiap bulan Agustus diadakan peringatan bulan Germasa. Dengan latar belakang bulan Agustus adalah bulan kebangsaan. Dengan semangat kebangsaan berarti gereja siap sedia memberikan perhatiannya untuk dunia di mana Tuhan menganugerahkan gereja ada. Dan karena itu tahun 2023 kita memulai peringatan bulan Germasa bulan Agustus dipusatkan di kota Singkawang. Tapi sebelumnya tahun 2022 kami uji coba untuk melakukan peringatan bulan Germasa, tapi belum ditetapkan. Tapi kami melakukannya itu di Surabaya, Mojokerto, dan Jombang. Nah, Dr. John ikut gitu ya. Dialog karya kebangsaan. Melakukan dialog karya kebangsaan. Itulah awal dari peringatan bulan Germasa. Ketika kami melakukan kunjungan ke Jombang, pesantren dan wihara, dan juga peringatan 17 Agustus serta dialog dengan pemerintah, dalam hal ini Ibu Gubernur pada saat itu. Nah, di Singkawang kita memilih kota yang kami anggap dalam 3 tahun berturut-turut menjadi kota tertoleransi di Indonesia. Jadi itu tepat pilihannya, dan kita berkumpul selalu peringatan bulan Germasa ada mulai dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu. Jadi ada 4 hari kita berkumpul, dan tahun 2024 ini kita berkumpul di Banjarbaru. Banjarbaru ini ibu kota provinsi Kalimantan Selatan sekarang. Sebelumnya Banjarmasin, sekarang Banjarbaru. Pusat pemerintahan Kalimantan Selatan, provinsi Kalimantan Selatan berada di kota Banjarbaru. Dan Banjarbaru ini rupanya kota yang berjulukan Serambi Madinah. Jadi aktivitas kita sudah cukup nyata bahwa di provinsi Kalimantan Selatan GPIB harus mendekat dengan situasi masyarakat bangsa dan negara. Ini membuka diri. Ya, kita mendekat, membuka diri, mencoba untuk membangun relasi antar iman. Kami akan mengadakan beberapa dialog di sana. Ada dialog persaudaraan. Kami melakukan dialog persaudaraan dengan saudara-saudara kita Katolik. Kita akan diterima oleh Uskup Banjarmasin untuk melakukan dialog. Tapi yang kami lakukan dialognya ini, kita mendekati dialog kepedulian terhadap alam ciptaan Tuhan. Jadi kita melakukan dialog spiritualitas ekologi bersama Bapak Uskup. Karena kami tahu Uskup Banjarmasin memberikan perhatian penuh terhadap masalah-masalah lingkungan hidup. Kemudian ada dialog keesaan. Di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada sinode gereja anggota PGI, yaitu Gereja Kalimantan Evangelis. Kita akan datang ke kantor dan di sana ada judul pertemuan. Kita akan berdialog bersama bagaimana membangun dan mengatasi keesahan di Indonesia ini, keesahan gereja. Ketua Umum Sinode GKE sudah bersedia untuk berdialog. Kita pendeta GPIB juga ada, pendeta Marji
Riliana Dewana. Kemudian kita juga hadirkan Ketua Umum Sinode Gereja Pantekosta Indonesia. Nah, ini yang terbesar ya. Salah satu gereja terbesar di Indonesia adalah GPDI. Beliau juga salah satu ketua dari Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, tapi sekaligus ketua umum GPDI, Sinode GPDI. Kemudian kita akan melakukan dialog kebangsaan. Kita akan berpindah tempat. Ini stylenya Germasa berpindah-pindah tempat. Jadi kita melakukan dialog di kantor PWNU di Kalimantan Selatan. Kita akan diterima oleh PWNU dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama juga akan memberikan sambutan di sana. Kita akan berdialog kebangsaan dengan semangat untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Amin. Itu ada Bapak Teras Narang, politikus, ada Pendeta Jeki Manuputi, ada Bapak Kris Kanter, dan ada Ibu Dr. Patrawati dari UIN Antasari. Jadi mereka akan mengajak kita untuk mari kita mendialogkan tentang keadilan dan perdamaian yang diperlukan untuk kesejahteraan hidup Indonesia ke depan. Dan kita masih punya dialog lagi, yaitu dialog ekologi. Ekologi itu dialog GPIB yang menuju gereja ramah lingkungan. Ada Pendeta Melani Risamasu dan Pendeta Samuel Karinda. Kemudian ada dialog lintas iman di kantor wali kota. Kantor wali kota. Jadi wali kota Banjarbaru menyediakan memfasilitasi kita untuk tempat pertemuan, dan beliau juga akan membuka pertemuan itu bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kota Banjarbaru. Ada dari ketua FKUB, ada ketua dari PGI wilayah, ada dari UIN, ada dari Wihara, dan dari pendeta GPIB sendiri, Pendeta Boydo Kutagalu. Jadi seperti itu. Kita juga ada aksi sosial menanam pohon di pondok pesantren, dan ada bagi sembako. Ini Natura dari Yayasan Diakonia, dan kita berharap ini menjadi sesuatu yang penting, bernilai untuk kita mengunjungi pondok pesantren di Banjarbaru. Dan pada hari Sabtu pagi juga kita akan senam bersama dengan masyarakat. Jadi masyarakat Banjarbaru setiap Sabtu pagi ada senam, kita akan senam bersama di lapangan yang memang sudah biasa digunakan. Kita tutup pada hari Minggu tanggal 25 Agustus, kita rayakan peringatan hari ulang tahun RI yang ke-79 di GPIB Evarta Gunung Payung. Sedangkan pembukaannya kita menggunakan gedung Brimob karena pusat Brimob Banjarbaru adalah pusat Brimob Kalimantan Selatan, dan mereka menyediakan tempat untuk kita. Dan ada dua acara selain pembukaan, ada keynote speech dari Ibu Dirjen Dimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan Ketua Komnas HAM RI. Malam harinya akan berbicara tentang keadilan dan perdamaian. Kira-kira begitu gambaran bulan Germasa yang akan datang. Ya, tapi kira-kira dari Surabaya kemarin dialog hari kebangsaan, kira-kira ada yang paling urgent nggak diangkat atau topik apa yang diangkat di bulan Germasa tahun 2024 ini? Kan ada di situ moderasi beragama, dialog kebangsaan, apa yang paling urgent di sini yang diangkat? Kita angkat keadilan dan perdamaian. Keadilan dan perdamaian. Keadilan dan perdamaian ini menjadi tema besar dari Dewan Gereja Dunia yang mau mengarahkan bahwa kita dianugerahi hidup di bumi milik Allah ini, harus terciptalah keadilan dan perdamaian itu untuk semua ciptaan Tuhan. Jadi kita mencoba untuk menggagas itu. Biasanya berbicara tentang keadilan dan perdamaian, kita bisa mengajak saudara-saudara kita yang lain, karena GPIB pasti tidak mungkin bisa sendiri atau gereja-gereja sendiri, tapi harus bersama yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi dialog ini penting sekali ya. Ya. Dialog yang paling kan keesaan, kebangsaan, lintas iman. Kadang-kadang kalau kita jarang ketemu kan, kadang-kadang pola pikir kita yang sebagian pasti sempit kan. Sempit ini kita sekarang GPIB membuka diri kan, membuka diri untuk bisa saling memahami dengan yang lain.
Tapi dengan adanya bulan Germasa ini yang sudah ketiga ya. Yang Yang ketiga, waktu ya. Surabaya kan percontohan lah. Ya, Kalau ya. apa namanya pilot project ada. Tapi harus diakui bulan Germasa ini ujung tombak dari pelayanan kesaksian salah satunya ya. Iya. Yang sekarang memang lagi menurut Pak Pendeta memang lagi menggaul ya di kita ini lagi gimana ini? Iya, kan panggilan gereja itu ada 3 yang kita Iya. kenal dalam panggilan bersekutu, panggilan melayani dan bersaksi. Iya. Nah, khusus untuk kesaksian inilah GPB hadir karena kita bersaksi bukan bersaksi untuk di dalam. Kalau persekutuan itu semangatnya internal. Kalau melayani bisa internal, bisa eksternal. Tapi kalau kesaksian, nah, kita harus bersaksi pada dunia nyata kita, dunia yang dikaruniai Tuhan untuk kita. Jadi kita harus melakukan berbagai tindakan-tindakan nyata yang memang dapat membangun relasi, mempererat kehidupan dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia ini. Kira-kira seperti itu. Artinya GPB tidak bisa sendiri ya? Ya, GPB tidak bisa sendiri. Harus kerjasama. Ya. Ketika kita memberi perhatian kepada lingkungan hidup, PGI punya program Gereja Sahabat Alam. Dan GPIB lah yang baru pertama kali menjadi gereja anggota PGI yang mencoba untuk mengimplementasikan Gereja Sahabat Alam dengan menjadi gereja ramah lingkungan. Dan karena itu kita perlu mengajak gereja-gereja yang lain untuk bisa turut serta memberikan perhatian kepada dunia khususnya ciptaan Tuhan, bagaimana kita juga berlaku adil untuk alam ciptaan ini. Artinya GPB yang inisiasi. Iya, kalau di lingkungan PGI kami baru yang pertama, dan karena itu MOU Gereja Sahabat Alam baru ditandatangani bersama PGI di Pekanbaru pada saat konsultasi sinodal ekologi. Oh iya, baru-baru ini. Iya. Terus bagaimana? Mungkin ada pesan dengan peserta besok di peringatan bulan Germasa di Banjarbaru, mungkin Ya, untuk peserta. kita berharap mungkin semua dengan tuan nyonya rumah Mupel Kalselteng ada 150 orang, dan kita akan berkolaborasi menyemangati kehadiran gereja. Kita akan saksikan, bukan mengedepankan GPIB tentunya, tapi kita intinya mau mengajak membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Para peserta diharapkan semua dapat memberikan perhatian dan waktunya untuk seluruh agenda acara yang memang selama 5 hari 4 malam ini kita berharap lebih serius lagi. 4 hari 3 malam, Kamis, Jumat, Sabtu, Ya, karena check out hari Minggu. Iya. Ya, dan Mupel Kalselteng melalui panitia pelaksana sudah siap. Bahkan kita ini sangat dibantu oleh pemerintah provinsi. Kita sudah berrelasi dengan mereka, pemerintah kota Banjarbaru, FKUB Banjarbaru, FKUB Kalimantan Selatan, PGI wilayah. Nah, jadi kami tidak bisa menyelenggarakan ini tanpa kerjasama yang baik. Jadi kami sudah beraudiensi dengan gubernur, diterima oleh staf ahli gubernur, dengan wali kota, diterima oleh sekda, diterima oleh FKUB lengkap pada saat itu, dan PWNU kita juga beraudiensi dengan Sinode DKE. Jadi menyelenggarakan event ini jika tidak ada kerjasama yang baik, saya kira sukar, dan ini kami melakukannya dan berharap selanjutnya untuk tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan bulan Germasa ke depan hari bisa lebih baik lagi. Kita rencanakan tahun depan di daerah Sumatera lagi. Kepulauan Riau. Oh, kembali ke sana lagi. Kepulauan Riau karena ini 2 kali sudah disemat di Kalimantan. Sebenarnya kami menyasari tahun ini di Aceh, tapi karena Aceh itu ada PON waktu yang bersamaan, jadi mereka pemerintah daerahnya menyarankan untuk diagendakan waktu lain. Tapi kemarin kami sudah berdialog dengan Mupel Kepri, mereka siap Ya. tahun depan. Semoga acara Germasa di tanggal 22 sampai tanggal 25 Agustus bisa berjalan
sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya. Sinergitas diperlukan, Iya. kerjasama diperlukan, Kermasa lestari. Lestari. Terima kasih. Kermasa. Iya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.